Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan kami dari kelompok satu mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia untuk tugas dua kelompok. Kami di sini akan mempresentasikan terkait lanjutan dari tugas pertama kami yaitu evaluasi manajemen sumber daya manusia pada PT Murs Medik Jaya Mandiri. Sebelum kami memaparkan hasil tugas kami, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Saya Faus Muhammad Salman dengan NIM 121190113. Saya Saya Dovi Dovi Maulana dengan NIM satu dua. 121119032. Saya Hafizul Romansyah, NIM 121191007. Baik, kami akan melanjutkan untuk memaparkan hasil dari tugas kami. Yang pertama untuk subbab pembahasan yang bakal kita bahas itu adalah 6 poin, yaitu ada latar belakang, tujuan, evaluasi manajemen sumber daya manusia, rekomendasi, kesimpulan, hingga saran. Selanjutnya itu yang pertama, latar belakang. Sumber daya manusia merupakan aset vital dalam keberlangsungan dan daya saing perusahaan. Terlebih di sektor manufaktur yang padat karya seperti PT Murs Medik ini. Nah, di tengah tuntutan globalisasi dan juga digitalisasi, nah perusahaan tidak hanya membutuhkan teknologi canggih, tapi juga SDM yang kompeten dan juga adaptif. Meskipun PT MJM telah menerapkan praktik dasar SDM seperti rekrutmen dan kompensasi, itu masih ditemukan berbagai tantangan seperti tingginya turnover, belum optimalnya pelatihan, struktur karir yang belum jelas, serta sistem penilaian kinerja yang masih manual. Maka dari itu, evaluasi menyeluruh terhadap sistem manajemen SDM menjadi sangat penting untuk memastikan kesiapan perusahaan menghadapi dinamika industri ke depan. Adapun tujuan dari tugas kami ini yaitu yang pertama untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap praktik manajemen sumber daya manusia PT MJM, mencakup pelatihan, retensi, penilaian kinerja, struktur upah, hubungan industrial, dan juga audit SDM. Yang kedua, mengidentifikasi kekuatan dan juga kelemahan dalam masing-masing aspek tersebut. Menyusun rekomendasi strategis yang dapat diimplementasikan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan SDM secara menyeluruh. Selanjutnya ada evaluasi manajemen sumber daya manusia, di mana di evaluasi manajemen ini ada eh, 4 poin yang ditampilkan pada slide. Yang pertama ada pelatihan dan pengembangan SDM atau sumber daya manusia. PT MJM telah melaksanakan beberapa pelatihan teknis untuk lini produksi dan QC, serta pelatihan soft skill secara berkala. Namun, pelatihan tersebut belum terstruktur dalam sistem yang terintegrasi, seperti contohnya Learning Management System atau yang biasa disingkat LMS. Evaluasi pelatihan masih bersifat manual. Se- Sebuah studi menyebutkan bahwa pelatihan yang tidak berbasis kompetensi dan kebutuhan jabatan hanya berdampak minimal terhadap peningkatan produktivitas. Perusahaan juga belum menggunakan metode evaluasi 4 level Kirkpatrick secara menyeluruh, sehingga efektivitas program tidak dapat diukur secara objektif. Pelatihan harus diarahkan pada hasil kerja dan kompetensi yang dapat diukur dalam jangka panjang. Dengan digitalisasi pelatihan dan pengembangan berbasis kompetensi, organisasi akan memiliki SDM
yang lebih adaptif. Yang kedua ada retensi dan pengelolaan karir. PT NDM menghadapi tantangan retensi karyawan, terutama pada posisi operator, staf produksi, akibat belum adanya jalur karir yang jelas dan program pengembangan talenta saat ini. PT MDM belum menerapkan IDP maupun talent mapping secara sistematis. Diperlukan strategi retensi adaptif seperti karir fast track, mentoring, dan juga promosi internal yang adil. Eh, Adapun studi dalam industri manufaktur di Jawa Barat menunjukkan bahwa pengelolaan karir berbasis kompetensi berpengaruh signifikan terhadap tingkat retensi karyawan. Selanjutnya ada pengelolaan kinerja dan juga penilaian. Sistem penilaian kinerja di PT MJM saat ini masih berbasis Key Performance Indicator atau KPI. Namun dilakukannya secara manual, hal ini memperbesar kemungkinan bias dan keterlambatan dalam pengambilan keputusan. Perusahaan manufaktur yang mengimplementasikan high risk untuk eh, evaluasi kinerja menunjukkan peningkatan akurasi penilaian sebesar 35%. Ketiadaan platform digital menyebabkan data tidak terintegrasi, sulit dianalisis, dan juga digunakan secara maksimal dalam perencanaan SDM. Yang selanjutnya ada struktur dan skala upah. Struktur skala upah di PT MJM mengikuti regulasi UMR dan menyediakan beberapa tunjangan tetap. Namun skema pengupahan belum sepenuhnya berbasis pada evaluasi jabatan atau benchmarking eksternal. Ketiadaan survei upah industri dan skala kompensasi berbasis prestasi membuat sistem ini kurang kompetitif, terutama dalam menarik dan mempertahankan tenaga ahli. Next. Hmm, Adapun visi dan misi, di mana dalam hubungan industrial, PT MJM belum dikelola secara sistemik. Ketiadaan serikat pekerja atau forum komunikasi biparit menjadikan suara karyawan kurang terakomodasi. Um, Oke, bis, lanjut, bis. Baik, berikutnya ialah rekomendasi dari hasil evaluasi yang telah dipaparkan oleh teman saya, Dovi Maulana, bahwasannya eh, mengenai masalah masalah tersebut setelah peninjauan evaluasi terdapat rekomendasi dari kelompok kami. Yang pertama itu ialah rekomendasi untuk pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia dengan menerapkan implementasi LMS, Learning Management System, yang mana sistem pembelajaran secara online memudahkan akses pelatihan, pantau progres, hingga efisiensi dari sisi biaya serta waktu. Contohnya, karyawan baru dapat mengikuti pelatihan onboarding melalui LMS yang mencakup modul video, kuis, hingga sertifikat otomatis secara selesai. Berikutnya, evaluasi efektivitas pelatihan dengan model Kirkpatrick, yang mana model ini memiliki 4 level untuk mengukur dampak pelatihan. Yang dinilai ialah mengukur dampak pelatihan dari reaksi hingga hasil nyata di tempat kerja. Contohnya, setelah pelatihan, perusahaan dapat mengevaluasi perubahan sikap, pengetahuan, hingga peningkatan kepuasan dari karyawan. Berikutnya adalah program soft skill leadership dan problem solving, yang mana program ini agar membentuk pemimpin yang solutif dan komunikatif dalam menghadapi tantangan di dunia kerja. Contoh, perusahaan menyediakan workshop, problem solving, dan role play komunikasi tim untuk meningkatkan efektivitas kepemimpinan bagi karyawannya.
Rekomendasi berikutnya ialah untuk retensi dan pengelolaan karir, yang mana perlu adanya pengembangan jalur karir formal untuk menyediakan jalur formal yang jelas agar karyawan tahu arah perkembangan posisinya. Contohnya, seorang staff finance perlu adanya sertifikasi tertentu dan 2 tahun pengalamannya agar dia bisa naik ke posisi yang di atas setingkatnya. Berikutnya ialah Individual Development Plan (IDP), yang mana IDP ini dibuat berisikan pelatihan Excel lanjutan dan mentoring. Dan berikutnya mentoring dan promosi internal. Untuk rekomendasi berikutnya ialah pengelolaan kinerja dan penilaian. Perlu adanya digitalisasi sistem KPI dan untuk perusahaan MJM dan juga pelatihan feedback 360 derajat bagi manajer agar membantu manajer menerima umpan balik dari berbagai pihak karyawan di PT MJM. Berikutnya ialah pengaitan KPI dengan insentif. Hal ini agar mengetahui bonus atau penghargaan berbasis secara pencapaian kinerja untuk mendorong produktivitas perusahaan. Next. Berikutnya ialah rekomendasi untuk struktur dan skala upah, yang mana perlu adanya evaluasi jabatan agar menilai bobot setiap jabatan secara objektif dan menyusun struktur gaji yang adil. Berikutnya ialah benchmarking upah eksternal, yang mana benchmarking upah eksternal ini membandingkan gaji dengan industri serupa agar PT MJM ini tetap kompetitif di pasar tenaga kerja dan mendapatkan tenaga kerja yang ahli. Dan berikutnya ialah penyesuaian upah berbasis kinerja, yang mana karyawan yang berprestasi mendapatkan kenaikan gaji yang lebih besar dibandingkan karyawan rata-ratanya. Berikutnya ialah rekomendasi untuk hubungan industrial, yang mana PT MJM perlu pembentukan forum LKS BPAPTI, sosialisasi hal dan kewajiban karyawan, serta penyusunan perjanjian kerja secara bersama. Dan yang terakhir ialah rekomendasi untuk akuntansi dan audit SDM. Yang pertama ialah PT MJM perlu penerapan Human Capital Matrix. Human Capital Matrix ini ialah ukuran performa SDM secara kuantitatif, seperti rasio produktivitas karyawan hingga biaya rekrutmen, agar tidak terjadi tingginya turnover yang menjadi latar belakang permasalahan tugas kami. Dan berikutnya ialah audit sumber daya manusia secara tahunan. Pemeriksaan sistem ini perlu memastikan secara berkala setiap tahunnya agar memastikan kepatuhan dan efisiensi. Dan berikutnya ialah integrasi laporan sumber daya manusia ke laporan manajemen, yang mana eh, terintegrasinya laporan sumber daya manusia dan laporan manajemen dapat mendukung keputusan yang strategis bagi manajemen tingkat atas. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Dari hasil evaluasi kami, kami menyimpulkan bahwa PT MJM ini telah memiliki dasar sistem SDM yang cukup baik, namun masih membutuhkan penguatan dalam beberapa aspek kunci. Nah, sistem pelatihan belum sepenuhnya berbasis kompetisi, struktur karir tidak terdokumentasi dengan baik, dan juga sistem penilaian masih manual. Selain itu, sistem pengupahan juga belum kompetitif dan belum diterapkan audit serta laporan nilai ekonomi SDM secara kuantitatif. Dengan pendekatan strategis berbasis digital dan juga berbasis kompetensi, PT MJM berpotensi menjadi salah satu benchmark dalam pengelolaan SDM di industri manufaktur alat kesehatan. Adapun saran yang dapat kami berikan, yang pertama, segera mengembangkan sistem SDM berbasis digital. Nah, khususnya dalam manajemen pelatihan dan juga kinerja. Yang kedua, merancang jalur karir yang terstruktur dan sistem retensi yang jelas untuk menurunkan turnover. Yang ketiga, menerapkan audit SDM dan menyusun laporan nilai SDM secara berkala.
Yang keempat, membentuk forum komunikasi bipartit guna meningkatkan hubungan industrial yang partisipatif. Dan yang terakhir, mengadaptasi sistem kompensasi berbasis kontribusi nyata dan melakukan benchmarking eksternal untuk memastikan daya saing.